Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya membawakan ceramah singkat saya yang berjudul 3 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-19 puasa Ramadan. Tentu banyak hal yang telah kita lakukan sejak puasa pertama hingga saat ini. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah terkait hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga kita berpuasa tidak hanya semata menggugurkan kewajiban, karena ujung dari diwajibkannya berpuasa adalah untuk melahirkan insan yang bertakwa. Maka sudah sepantasnya dijadikan momentum untuk meninggalkan maksiat, sehingga kita berpuasa tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasai. Hadis tersebut memberikan pengertian jelas bahwa betapa banyak orang yang berpuasa dan berhasil mencegah dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Lantas, apa saja penyebab yang dapat menghilangkan pahala puasa? Dalam kitab Al-Faidul Muhtaro di Sariki Tariqil Akhirah memberikan 3 penafsiran terkait hadis tersebut. Yang pertama adalah tetap melakukan tindakan buruk. Hal yang dapat membatalkan pahala puasa adalah orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghilangkan pahala puasa, seperti membicarakan orang lain, mengadu domba, dan berbohong. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Hamsun yuftirna shaim, al-ghibah, wan namimah, wal kadhibah, wan nazr bisyahwat, wal yaminul kadhibah." 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa: membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Yang kedua adalah ingin dipuji. Apabila dalam hati orang berpuasa ada sifat ria atau ingin dipuji oleh orang lain atau merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sungguh ini merupakan hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ria merupakan salah satu penyakit hati. Dan penyakit hati inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa umatnya. Sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang paling saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asgor, syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asgor? Beliau SAW menjawab, "Ar-riya." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Rasulullah sampai takut penyakit hati ini menimpa umatnya? Begitu berbahayanyakah sifat ria ini? Tentu jelas, sifat ria sangatlah berbahaya. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang berbahayanya sifat ria ini. Dari Abu Hurairah telah berkata seorang penduduk Syam bernama Natil kepadanya, "Wahai Syekh, ceritakan kepada kami hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah." Abu Hurairah menjawab, "Baiklah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali didatangkan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid, dan dia diberitahukan akan kenikmatannya, dia pun mengetahuinya. Lalu orang itu ditanya, 'Apa yang telah engkau lakukan di dunia?' Orang itu menjawab, 'Aku telah berperang di jalanmu dan aku mati syahid.' Dikatakan kepadanya, 'Engkau berbohong. Sesungguhnya engkau melakukan itu agar engkau dikatakan seorang yang pemberani, dan engkau telah mendapatkan hal itu.' Maka Allah memerintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke neraka. Lalu didatangkan lagi seorang pembaca Al-Quran, dan dia diberitahukan akan kenikmatannya, dia pun mengetahuinya. Lalu orang itu ditanya, 'Apa yang telah engkau lakukan di dunia?' Orang itu menjawab,
Aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Dikatakan kepadanya, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agar engkau dikatakan seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan pembaca Al-Quran, dan engkau telah mendapatkan hal itu. Maka Allah memerintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke neraka. Lalu didatangkan lagi seorang yang Allah berikan kelapangan harta untuk menginfakkannya, dan dia diberitahukan akan kenikmatannya, dia pun mengetahuinya. Lalu orang itu ditanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak di dalamnya, kecuali aku berinfak di dalamnya karena engkau. Dikatakan kepadanya, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau melakukan itu agar engkau dikatakan seorang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkan hal itu. Maka Allah memerintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Di hadis tersebut dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa sesuatu ibadah yang kita lakukan dengan hanya mengharapkan pujian dari orang lain, maka itu akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali dengan ikhlas dan mengharapkan wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga adalah berbuka dengan yang haram. Termasuk sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa adalah berbuka dengan yang haram. Jika seseorang berbuka puasa dengan sesuatu yang haram, baik karena disengaja atau karena terpaksa, selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tetap dinilai sah. Hanya saja, meski puasanya tetap dinilai sah dan dia tidak perlu mengqadanya, dia tetap berdosa. Hal ini dikarenakan mengonsumsi yang haram sangat dilarang dalam Islam, baik dikonsumsi pada saat melakukan kebaikan atau dikonsumsi biasa. Karena salah satu syarat diterimanya sebuah amal ibadah adalah sesuatu yang dikonsumsi harus halal, yaitu tidak haram dan tidak najis. Jika seseorang mengonsumsi yang tidak halal, yang tidak haram, baik karena hasil gosip, mencuri, atau yang dilarang dalam Islam untuk dikonsumsi, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah. Dari hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan para kaum mukmin dengan perintah yang Allah gunakan untuk memerintahkan para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan berbuat solehlah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala sesuatu yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Selain bisa menghilangkan pahala puasa, berbuka dengan yang haram juga dapat membuat seseorang merasa berat untuk melakukan satu ibadah, sehingga dia akan sangat mudah untuk meninggalkannya. Harus disadari bahwa ketiga hal tersebut sangat berdampak negatif bagi orang yang berpuasa, karena jika tetap melakukannya, orang yang berpuasa hanya bisa melakukannya tanpa mendapatkan pahala. Nauzubillah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.